Oke kawan-kawan semua, ini video yang ketiga pada materi mailing. Jika yang belum melihat video yang pertama dan kedua terkait template surat dan cara menggabungkan data dengan menu mailing, ya, silakan untuk menonton dulu sebelumnya. Di video terakhir ini saya akan coba jelaskan mengenai latihan atau mempraktekkan bagaimana cara membuka dan mencetak file mailing di Microsoft Word. Ya, ini video terakhir untuk menu mailing. Jadi saya akan langsung bagaimana caranya membuka dan mencetak. Nah, seperti ini. Ya. Kawan-kawan semua, jika kalian sempat menutup file latihan mailingnya, kemudian seperti ini, misalnya saya tutup dulu, ya. Kalian tutup, kemudian kalian buka. Nah, muncul dialog box seperti ini, ya. Ya. Ada select asterisk from sheet 1. Maksudnya ini Word ini apakah akan dilanjutkan, ya, menu mailingnya dengan menseleksi data yang ada pada form sheet 1, ya, seperti itu. Ini tinggal kalian pilih yes. Jika kalian pilih yes, ketika kalian ke menu mailing ini sudah aktif, jadi tidak perlu sinkron ulang gitu ya, atau konfigurasi ulang. Tetapi jika kalian, misalnya di sini saya contohkan kembali, ketika kalian pilih no, maka menu mailingnya nonaktif nih ya, nonaktif. Nah, kalau nonaktif seperti ini harus bagaimana Pak? Kawan-kawan harus lakukan langkah yang pertama tadi untuk proses penggabungan data yang ada di Excel untuk ditampilkan di Microsoft Word. Seperti itu ya, lakukan hal kembali. Oke, kita buka, yes. Nah, seperti ini. Jadi mudah ya. Jadi ketika muncul itu bukan error gitu ya. Dan ini harus dipastikan. Di video awal saya sampaikan bahwa diusahakan file Word dengan file Excel-nya harus dalam satu folder. Itu bermaksud untuk memudahkan kalian aja ya ketika mencari data gitu. Karena mailing tidak akan bisa bekerja ya jika data yang ada pada folder, misal data undangan ini dipindahkan ke folder yang lain gitu ya. Dia akan harus mencari ulang, berarti kalian harus melakukan proses penggabungan ulang seperti itu gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan gitu. Apalagi kalau sampai dengan file datanya terhapus, maka sudah dipastikan tidak bisa diakses kembali gitu. Oke. Langkah terakhir di menu mailing yaitu mencetak ya. Di sini kalian bisa mencetak. Di bagian group finish ada fitur finish and merge gitu. Ketika kita klik, di sini ada tiga pilihan. Ada edit individual dokumen, ada print dokumen. Nah, untuk edit individual ya, sebetulnya karena ini datanya ada 32, Microsoft Word bisa menampilkan ke 32 halaman gitu ya. Kita coba yang pertama edit individual dokumen. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita pilih dulu. Jika kita pilih all, maka 32 data akan keluar, akan ditampilkan ya. Kalau kita pilih current record, maka record yang pertama saja sesuai dari sini yang akan ditampilkan. Bagaimana jika ingin menampilkan record yang ke-12 misalnya? Di sini kawan-kawan pindahkan dulu ke record 12 seperti ini, enter, atas nama Nur Arpah ya. Balik lagi ke fitur finish and merge, edit individual document, current record. Berarti yang dicetak hanya yang record ke-12 saja gitu ya, yang ditampilkan, maaf. Kita klik OK.
Nah, di sini akan muncul file baru namanya letter 1 atas nama Nur Arpah. Nah, ini udah beres nih, udah jadi nih. Ya. Di sini kalau dicek phenomailingnya nonaktif ya, karena dia file yang baru. Ini bisa dicetak gitu. Nah, jika kita pilih edit individual document all ya, itu akan semuanya keluar. Kalau kalian ada rentang tertentu silakan dari record ke berapa sampai ke berapa, misalnya dari 1 ke 5. Ketika kita klik OK, di file yang muncul yang baru ini akan terdiri dari 5 halaman. Ini kalian bisa cek di sini di bagian kiri bawah akan ada 5 halaman dari mulai Abdul Majid sampai dengan Tiara ya. Nah, jadi saya perlu ingatkan kembali, untuk menu mailing tidak hanya harus berbentuk surat seperti ini, tapi ini menu mailing ini cocok ketika kita akan membuat suatu surat atau sertifikat yang bentuknya hard file dengan data yang jumlahnya banyak. Kita bisa gunakan ini. Misalnya yang paling banyak digunakan ketika membuat sertifikat, misalnya ada nama sebagai peserta atau narasumber dan sebagainya. Nah, seperti itu gitu ya. Namun template suratnya disesuaikan dengan template sertifikat. Itu untuk yang edit individual dokumen. Kemudian yang kedua, untuk yang print dokumen ya. Di sini tidak langsung menanyakan halaman berapa gitu ya. Kalau kita manual misalnya file print, ini kan yang ditanyakan halaman keberapa yang akan dicetak gitu. Sedangkan di menu mailing ketika kita akan cetak, ini menanyakan dulu record yang keberapa yang akan dicetak. Misalnya saya all record. Ketika saya klik OK, nah di sini baru muncul dialog box dari printernya sendiri. Tinggal kalian pilih mau printer yang mana. Di sini baru menanyakan page yang mana yang akan kalian print ya. Karena berhubung saya hanya satu page, dengan pilihan all pun tidak jadi masalah. Jika kalian ada beberapa page, misalnya page yang pertama terkait surat, nanti page kedua ada sertifikat, mungkin bisa kalian pilih misalnya page yang pertama aja yang surat yang akan ketika saya klik OK, dan jika terhubung dengan printer, maka otomatis printer akan mengeluarkan langsung total 32 lembar atau 32 halaman sesuai dengan data. Jadi itu harus hati-hati. Kalau kalian tidak ingin mencetak semuanya, berarti kalian harus memilah dulu dari record berapa ke berapa. Seperti itu ya untuk mencetak file mailing di Microsoft Word. Nah, oke, saya uji coba misalnya kalau untuk dalam bentuk PDF bagaimana? Mungkin kalau PDF ya kalian cukup di edit individual dokumen, misalnya ini sudah semuanya, kalian baru ekspor ke dalam bentuk PDF. Oke, seperti ini, tinggal seperti nama. Oke, ini udah ada tuh PDF-nya. Oke, itu untuk materi menu mailing. Nah, jadi menu mailing saya sudah buat 3 video. Yang pertama mengenai template ya, mengenai template suratnya. Yang kedua itu mengenai penggabungan datanya ya, menu mailingnya, hingga memasukkan data-data atau field yang ada di Excel untuk ditampilkan di Microsoft Word. Dan yang terakhir yang ini, bagaimana cara membuka dan mencetak surat menggunakan menu mailing. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon dipraktekkan kembali gitu ya. Untuk filenya silakan kalian bikin sendiri supaya lebih terbiasa. Oke, baik, saya cukupkan dulu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.